Technical View Pound Sterling 2 April 2020 per jam 15:36 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini kembali di 1.2400 dan areal high masih tercatat 1.2430 sementara areal terendah adalah 1.2372. Oke, range yang sangat tipis dan sangat aneh menurut saya karena biasanya dia sudah bergerak sekitar 50 ataupun 100 poin, tapi untuk kali ini kembali ke dalam mood yang relatif sempit sehingga membuat pergerakan condong kepada sideway. Tapi kita lihat di sini beberapa cuplikan dari candlestick kurang lebih 3 hari terakhir 1, 2, 3 ya. Oke, di tanggal 30 Maret 2020 areal tertinggi 1.2465, lalu kemudian tanggal 31 Maret areal tertinggi 1.2470 dan 1 April hanya tersentuh 1.2436 dan kali ini sampai sore hari ini baru tercipta 1.2430 sebagai area tertinggi. Oke, mungkin Anda yang sudah menyimak dalam channel podcast Agrono Futures Official dari Spotify ataupun Google Podcast ataupun Apple Podcast, ini kurang lebih outlook-nya saya update dan ini yang terbentuk yang saya maksud dalam podcast tersebut, di mana areal kenaikan dan juga ada penurunan dalam 3 candle terakhir atau 3 hari terakhir tepatnya cenderung terbatas dan Anda bisa lihat di sini 50% area Fibonacci retracement yaitu 1.2305. Jadi sebetulnya kalau kita lihat seperti ini, kita memiliki area resisten di area 1.2460 ataupun 1.2470 ya, kurang lebih di area ini, dan area support kurang lebih di area 1.2305. Jadi sebetulnya kalau misalkan ini tidak ditembus-tembus teman-teman, harap berhati-hati karena kemungkinan potensinya bearish itu sudah akan musnah atau mungkin setidaknya pudar ya. Kalau kita lihat di sini agak relatif rata dan jika kita outlooknya 1 pekan terakhir dia cenderung naik, maka ini bisa saja membentuknya areal rectangle. Lalu kemudian kalau kita satukan dengan kenaikan, maka ini adalah bullish rectangle atau bullish flag. Jadi kemungkinan akan ada kecenderungan di mana dia akan menguji area 1.2460 dan kemungkinan ditembus. Jadi strateginya sebetulnya bisa saja kita tunggu 2 hal. Jika ternyata 1.2305 tidak ditembus atau let's say dia turun tapi cukup tertahan di area 20 ataupun 30, Anda silakan lakukan buy on dip. Tapi kalau tidak, misalkan seperti sekarang ini, dia running price-nya cenderung bertahan di area 1.2415 dan perlahan tapi pasti tembus di area 60. Maka silakan lakukan buy on breakout saat area 1.2460 ataupun 1.2470 ditembus. Tapi dengan catatan tambahkan 10 poin dari area tersebut sehingga kemungkinan potensi buy on breakout-nya di area 1.2480. Nah, lalu outlook yang saya maksud di dalam grafik K4 kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini yang saya tandai rectangle. Ya, kemarin kita menantikan potensi double top, tapi ternyata areal neckline juga susah sekali untuk ditembus. Dan kali ini Anda bisa lihat pergerakan cenderung bergerak dari dalam ini, malah cenderung lebih ketinggian. Ya, saya rasa ini bukan lagi triple top, tapi lebih kepada prepare untuk kemungkinan breakout areal resisten. Lalu areal supportnya, Anda perhatikan areal historical price yang saya tandai seperti ini. Ini adalah areal support yang cukup bagus. Lalu juga ini adalah areal biru garis trend di mana arealnya menunjukkan areal uptrend atau kurang lebih dalam 1 pekan terakhir atau setidaknya satu atau 2 minggu terakhir ya. Kita lihat ini cenderung naik lalu kemudian dia sideway dan kemungkinan dia membentuk rectangle dan hati-hati ini berdempetan dengan areal garis. Lalu kalau kita hitung 1, 2 artinya baru 2 titik yang disentuh dan kemungkinan titik ketiga kalaupun dia menguji areal terendah, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali rebound. Ya, bisa saja areal ini hanya berada kurang lebih areal supportnya bisa saja seperti ini. Jadi kurang lebih areal support yang sangat-sangat efektif akan berada di 1.2305 ataupun 1.2315. Jadi untuk hari ini, saya rasa saya akan merubah strategi saya untuk pound sterling. In case strategi pertama adalah saya menunggu area 1.2315 ataupun 1.2325. Kalau itu ada, silakan lakukan buy. Target pertama 1.2388 dan target kedua adalah 1.2435. Stop loss 1.2255 untuk antisipasi ternyata garis ini dijebol atau ditembus. Tapi skenario kedua, strategi kedua adalah menunggu breakout area 1.2466 ataupun 1.2470. Jadi silakan lakukan buy on breakout atau follow buy kalau area ini tembus dengan target kemungkinan
potensi pertama saya perkirakan kurang lebih 1.2520 yang terdekat ya. Lalu kemudian target kedua adalah 1.2580 atau 1.2577. Stop lossnya tentunya harus mengantisipasi kemungkinan potensi hanya berupa tail saja untuk tembusnya lalu kemudian dia kembali ke dalam. Jadi stop loss saya gunakan kurang lebih di area 1.2355. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 2 April 2020 per jam 15:42 waktu Indonesia bagian barat. Running price kini berada 1.0922 dan areal terendah sempat tercipta baru saja beberapa waktu yang lalu di areal 1.0913 dan areal tertingginya adalah 1.0962. Well, untuk kali ini saya rasa kita tinggal menunggu areal TP pertama kita disentuh atau tidak ya. Karena tadi sempat kita melakukan atau menantikan sell on rally atau sell on pullback di area 1.0948 ataupun 1.0960 dan ternyata areal tertinggi tepat berada di areal resisten kita dan di areal sell kita. Target pertama adalah 1.0890 sementara areal terendah baru tercipta 1.0913. Jadi sekitar 20 poin lagi. Kalau tercapai TP pertama harap berhati-hati, kemungkinan potensi selanjutnya maksimum di areal 1.0852. Anda bisa lihat di sini areal historical price. Nah, areal merah ini adalah TP pertama kita, lalu TP kedua kita kurang lebih saya memperkirakan hanya berkisar di areal ini ya. Jadi kurang lebih ini alasan kenapa saya mempertahankan area 1.0850 dan kemungkinan ini akan terjadi potensi let's see sebagai areal support yang relatif kuat. Jadi kemungkinan penurunan akan relatif tertahan di area ini dan yang tak kalah penting yang ingin saya tunjukkan di sini visualnya seperti apa yang sempat saya jelaskan di grafik ataupun di podcast, di mana potensi penurunan itu dikarenakan areal 38.2% gagal ya. Jadi ini Anda bisa lihat tailnya pun tepat berada di 1.0963. Itu salah satu alasannya. Yang kedua adalah yang ingin saya tunjukkan, hati-hati. Kemarin kita menantikan potensial head and shoulder. Ini adalah left, ini adalah head, ini adalah right shoulder. Tapi ternyata dia gagal menembus areal neckline. Neckline-nya kurang lebih di 1.0903, tapi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan Anda lihat potensinya, dia hanya bergerak di kisaran ini, lalu dia kembali membal atau di rebound ya. Dan saya berpikir kalau misalkan seperti ini, potensinya justru bukan hanya head and shoulder yang akan menggoda, tapi juga ada kemungkinan falling wedge. Anda bisa lihat bentuknya mirip segitiga, tapi dia lebih kepada falling wedge. Falling wedge dalam arah kenaikan biasanya menandakan akan terjadinya bullish reversal. Jadi kenapa saya mempertahankan atau mungkin relatif sedikit menunda di 1.0850 dan tidak terlampau banyak untuk potensi pergerakan penurunan, karena saya khawatir kemungkinan potensi yang akan terjadi berikutnya adalah reverse bullish dikarenakan adanya potensial dari falling wedge tersebut. Oke, demikian selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.